Dari kawasan Puncak Jalan 17 Agustus, Kota Manado, inilah Radio Suara Sehat 95.3 FM. Ya, selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan pada pagi hari ini masih tetap semangat. Nah, kita bersuara kembali dalam talk show kesehatan yang selalu kami hadirkan di ruang dengar keluarga sehat setiap hari Kamis mulai pukul 10 hingga selesai. Dan untuk setiap episode kita ini kita membahas tentang topik-topik pasti yang terupdate dan informasi kesehatan yang berbeda setiap minggunya. Dan pastinya kita menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, di edisi hari Kamis di lembaran ke-14 bulan November 2024 bersama saya Niki yang akan menemani keluarga sehat dalam talk show hari ini. Ya, kita akan membahas satu topik yaitu gerak bersama, sehat bersama. Sekali lagi kita akan membahas mengenai satu topik yang yaitu gerak bersama, sehat bersama. Keluarga sehat kita mengetahui ya pada hari Selasa kemarin, tepatnya tanggal 12 November 2024 merupakan Hari Kesehatan Nasional, dan secara khusus pada hari ini kita akan membahas lebih lanjut tema HKN tersebut, dan secara spesial juga kami hadirkan di studio Radio Sehat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Dr. Debbie Kalalo, MSCPH. Selamat pagi Ibu Dokter. Selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga sehat Sulawesi Utara yang ada di mana saja. Selamat bertemu. Ya, semoga sehat ya Ibu. Pada pagi hari ini semangat sedari pagi tadi hingga nanti selesai usai pekerjaan dan istirahat di rumah ya. Ya, nama beliau ini memang sudah tidak asing ya keluarga sehat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan Ibu Dr. Debbie dahulu ya. Nama lengkap Ibu Dr. Debbie ini yaitu Ibu Dr. Debbie Kathleen Romi Kalalo, Master of Science in Public Health atau Magister Sains Kesehatan Masyarakat. Nah, Ibu Dr. Debbie ini merupakan pimpinan kami di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ya. Ya, sejak kurang lebih tahun 2017 ya Bu, hingga sampai sekarang. Ya. Dan sebelumnya beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat yang masih di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan pernah juga menjadi Kepala Puskesmas Kombi ya di Kabupaten Minahasa ya. Oleh karena itu pada kesempatan yang kali ini ya, pada hari ini sangatlah beruntung Radio Suara Sehat ini dapat bersua bersama Ibu Kepala Dinas kami ya. Terima kasih Ibu Dr. Debbie telah hadir di Radio Suara Sehat, karena kita ketahui bersama ya seorang kepala dinas pasti jadwalnya ini sangat-sangatlah padat tentunya. Dan baik Bu, sebelum kita berbicara lebih lanjut ya untuk mengenai topik kita pada hari ini, mungkin keluarga sehat ini belum mengetahui mengenai kantor yang Ibu pimpin, yaitu Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini. Apa bisa menggambarkan seperti apa Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini? Ya, baik, Niki. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki 8 UPTD, di mana untuk Dinas Kesehatan sendiri memiliki 1 sekretariat dan 4 bidang. Di antaranya adalah bidang kesehatan masyarakat, yang mana punya seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, seksinya pencegahan pengendalian penyakit menular dan krisis kesehatan, seksi pencegahan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Bidang pelayanan kesehatan, seksi pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional, serta pelayanan kesehatan rujukan termasuk rumah sakit.
Dan keempat, bidang sumber daya kesehatan, farmasi, dan alat kesehatan terkait seksi farmasi, seksi alat kesehatan dan pangan, di mana memiliki kelompok jabatan-jabatan fungsional. Adapun UPTD yang ada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pertama RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara sebagai rumah sakit rujukan provinsi. Kemudian ada Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara, RSUD Noongan di Noongan, RSJ Prof. Dr. VL Ratungguisa di Kalase, Rumah Sakit Manembo Bitung, Balai Pelatihan Kesehatan, Balai Laboratorium Kesehatan Daerah, dan terakhir UPTD kita yang terakhir adalah Rumah Sakit Khusus Infeksi Kitawaya. Terima kasih. Sangat banyak ya UPTD yang Ibu pimpin ya. Mungkin dari 8 UPTD dan dinas sendiri ini jumlah pegawainya sangat banyak ya Bu, bisa mencapai 2.000 ya. Ya. Jadi begitu besar ya tanggung jawab dari Ibu yang ban ini. Nah, dengan sebegitu banyaknya UPTD yang ada di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini Bu, program-program kesehatan apa saja yang ada di Dinas Kesehatan, apalagi yang sudah mungkin keluarga sehat mendengar ada kata transformasi kesehatan, itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Bu untuk diketahui oleh keluarga sehat. Ya, terima kasih Bu Niki. Jadi ada 6 pilar transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan adalah satu kegiatan, sistem kegiatan bersama, di mana pertama adalah transformasi layanan primer. Transformasi layanan primer di sini ini adalah mengedukasi masyarakat agar masyarakat mampu nantinya berperilaku hidup sehat. Nah, di sini transformasi layanan primer ini akan bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dijalankan lewat Posyandu. Nanti di Posyandu ada kegiatan-kegiatan untuk screening penyakit, bukan hanya pada anak atau ibu saja, tetapi untuk semua tingkat usia. Kemudian kedua adalah transformasi layanan rujukan, di mana di sini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan sekunder dan tersier dalam pengembangan jejaring layanan yang baik provinsi maupun kabupaten kota, di mana ada salah satunya adalah pengampuan layanan jantung, kanker, kemudian uronefro, dan stroke. Nah, kemudian ada transformasi sistem ketahanan kesehatan. Di sini ada meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan alat kesehatan dan memperkuat ketahanan tanggap darurat. Para keluarga sehat perlu tentu kita melihat kembali pada saat kita semua terserang pandemi COVID-19, ketahanan terhadap kedaruratan itu sangat-sangat penting sekali. Maka di sini ada transformasi sistem ketahanan kesehatan dengan menyiapkan baik dari segi farmasi, segi alat kesehatan maupun tenaga-tenaga cadangan untuk tanggap darurat. Selanjutnya ada transformasi sistem pembiayaan kesehatan. Di sini adalah pembiayaan kesehatan. Saat sekarang ada universal health coverage, di mana Sulawesi Utara itu juga capaiannya sudah sangat tinggi. Kemudian ada transformasi SDM kesehatan, di mana bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan memberikan pelatihan kepada tenaga-tenaga kesehatan, memberikan beasiswa kepada tenaga-tenaga kesehatan atau tenaga medis untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya transformasi teknologi kesehatan, di mana
semua sistem pendataan menggunakan digitalisasi. Demikian. Wah, banyak ya, 6 pilar ya tadi, 6 pilar transformasi kesehatan ya Bu. Banyak ya, ada transformasi pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, kemudian sistem ketahanan kesehatan, ya dengan sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatan tentunya. Ya, tadi Ibu sempat menyinggung ada yang namanya pelayanan kesehatan primer dengan posyandu ya tadi. Itu seperti bisa lebih dijelaskan Bu, apa hubungannya kesehatan primer ini ya? Ya, saya perlu mengetahui. Ya, sistem layanan primer ini, integrasi layanan primer itu dilaksanakan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui posyandu. Nah, dia nantinya terintegrasi di posyandu. Kalau yang lalu posyandu ini hanya ibu, hanya bicara tentang kesehatan ibu, kesehatan anak, adapun yang kesehatan lansia, walaupun hanya beberapa kegiatan, tetapi sekarang integrasi layanan primer di posyandu ini mengintegrasikan seluruh screening dan deteksi untuk seluruh tingkat siklus hidup. Jadi mulai dari anak, kemudian nanti ibu, anak, kemudian lansia, kemudian remaja, dan kelompok produktif. Gitu. Berarti memang komplit ya di posyandu ini ya, keluarga sehat ya. Mungkin kita lanjut saja membahas mengenai yang ada juga tadi transformasi SDM kesehatan ya Bu. SDM kesehatan tadi banyak sekali peningkatan untuk sumber daya manusia khususnya di kesehatan ini. Nah, yang dilakukan di dinas itu sendiri untuk sumber daya manusia kesehatannya itu seperti apa? Untuk SDM kesehatan terkait dengan sumber daya manusia kesehatan, Dinas Kesehatan memiliki bidang SDK. Nah, di SDK situ sumber daya kesehatan, di situ ada seksi sumber daya manusia kesehatan. Nah, mereka mempunyai kegiatan-kegiatan terkait dengan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, kemudian penyediaan tenaga kesehatan melalui program beasiswa tugas belajar, kemudian ada peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui pelatihan-pelatihan, kemudian pembinaan pengawasan tenaga kesehatan melalui uji kompetensi tenaga kesehatan, pemilihan tenaga kesehatan teladan, kemudian pengawasan terhadap penyelenggaraan registrasi dan perizinan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui program penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan, program internship baik dokter maupun dokter gigi, program pendayagunaan dokter spesialis, dan pendayagunaan adaptasi dokter lulusan luar negeri. Ini kami bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Begitu ya. Memang untuk peningkatan sumber daya manusia kesehatan ini khususnya di Provinsi Sulawesi Utara memang ada juga kerjasama ya dengan Kementerian Kesehatan. Nah, apakah dari sumber daya manusia ini sendiri sudah terpenuhi Bu menurut selama ini ya, kalau kita melihat dari yang ada? Apalagi sudah ada, kita mengetahui tadi ada UPTD, Rumah Sakit Umum Daerah ODSK, ya seperti itu. Apakah menurut Ibu ya sumber daya manusia ini khususnya di kesehatan sudah bisa terpenuhi atau masih kurang? Gitu. Ya, sampai dengan saat ini kita masih terus meningkatkan jumlah kompetensi di puskesmas ya, di tingkat kabupaten kota maupun rumah-rumah sakit ya, baik di puskesmas, rumah sakit itu tetap terus kita teruskan. Walaupun memang saat ini sudah lumayan baik ya
sudah ada sekitar 70% yang bisa terpenuhi, tetapi kita masih punya sekian persen untuk pemenuhan tersebut. Untuk itu setiap tahun kita punya program untuk peningkatan capaian itu. Ya. Nanti kita membahas mungkin langsung pada HKN-nya ya Bu. Iya, Ya. silakan. Ya, di HKN ini ya bagaimana kita mengetahui bersama pada hari Selasa kemarin kita merayakan Hari Kesehatan Nasional. Nah, bagaimana ceritanya ini sampai tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Sejarahnya itu seperti apa, Bu? Ya, baik. Hari Kesehatan Nasional diperingati setiap tahun itu pada tanggal 12 November sejak tahun 1964. Awal mula diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional dimulai dari upaya pemberantasan penyakit malaria di Indonesia yang saat itu sempat mewabah di tahun 1950-an. Ratusan ribu warga Indonesia saat itu meninggal karena wabah malaria. Untuk menangani kasus tersebut di tahun 1959, pemerintah mengambil beragam upaya untuk memberantas malaria dengan membentuk Dinas Pembasmian Malaria. Tahun 1963, nama Dinas Pembasmian Malaria diganti menjadi Operasi Pembasmian Malaria. Dengan bantuan WHO dan USAID, pemberantasan wabah malaria salah satunya dilakukan dengan penyemprotan obat jenis DDT yang dilakukan secara massal ke rumah-rumah penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung. Penyemprotan massal tersebut pertama kali dilakukan secara simbolis oleh Bapak Soekarno yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI dilakukan di Desa Kalasan, Yogyakarta tanggal 12 November 1959. Tanggal tersebut kemudian dinobatkan sebagai Hari Kesehatan Nasional yang dirayakan setiap tahun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, sekaligus pemahaman mereka akan pentingnya hidup sehat. Sejak itulah tanggal 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional pertama. Oh, seperti itu ya sejarah dari Hari Kesehatan Nasional ini ya. Karena satu wabah malaria ya ternyata kita lahir usianya berarti kurang lebih pada tahun ini ya sudah 60 ya. Kayaknya sama seumuran dengan Bu Dewi ini. Ya. Nah, sudah berulang tahun yang ke-60 Hari Kesehatan Nasional ini, tema perayaan kita ini yang melatar belakangi apa Bu? Kenapa 12 November ini? Tuh. Ya, tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional dan pada tahun ini peringatan ke-60 dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama. Tema ini memiliki makna penting menjaga kesehatan, di mana mengajak masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan, membangun semangat dan optimisme untuk terus sehat, serta mengingatkan pentingnya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif, serta memberikan dampak positif untuk semua elemen kehidupan. Oh gitu ya. Jadi memang tema tahun ini setiap tahunnya pastinya ya akan berbeda. Kalau tahun lalu kalau tidak salah Niki mengingat itu mengenai transformasi kesehatan menuju sehat kalau tidak salah. Dan tahun ini memang untuk gerak bersama, sehat bersama. Maka dari itu kita kayaknya masyarakat itu harus sehat sehingga bisa produktif tentunya ya. Nah, tujuan dari kita memperingati Hari Kesehatan Nasional ini seperti apa, Bu? Ya, baik. Tujuan kita memperingati Hari Kesehatan Nasional itu ada 3. Awareness, yaitu memperluas informasi dan meningkatkan awareness masyarakat terhadap Hari Kesehatan yang ke-60 dan mengajak masyarakat
untuk hadir pada acara yang digelar. Jadi pemahaman terhadap kesehatan ya. Kemudian engagement mendorong masyarakat untuk menciptakan sebuah movement, sebuah gerakan secara massal, dan otomatis kita mengajak masyarakat perhatian, harus lihat-lihat ini PHBS. PHBS, ya. Kemudian education, Ya. memberi wawasan kepada masyarakat Indonesia akan pentingnya menjalani pola hidup sehat agar dapat memberi dampak positif kepada semua elemen kehidupan saudara kita, tetangga kita, dan masyarakat kita. Iya, sasaran kita memang ke masyarakat yang bisa ya lebih sehat tentunya. Yang sehat tetap sehat, yang sakit akan menjadi sehat ya. Baik, di pukul ya keluarga sehat nanti di pukul 10.30 atau setengah 11 ya. Kita akan buka beberapa menit ke depan, kita akan buka interaksi untuk keluarga sehat. Ya, keluarga sehat bisa bergabung untuk bertanya langsung dengan Ibu Dr. Debbie di line telepon yang masih sama ya di 0851 8668 9530 seputar pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, Bu Dr. Debbie, kita lanjut saja ya. Nah, ini baik dok, dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ini ya. Nah, pastinya baik dari Kementerian Kesehatan, kemudian apalagi Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan kabupaten kota ini menggelar serangkaian acara itu dalam untuk memeriahkan Hari KN ini. Nah, seperti di Kementerian Kesehatan kemarin sempat kalau tidak salah mereka mengadakan kampanye janji hidup sehat dengan adanya pelaksanaan National World Challenge, di mana mereka mengadakan suatu gerakan nasional yang mengajak masyarakatnya itu untuk bergerak aktif sesuai dengan tema kita pada tahun ini, yaitu jalan kaki, dan semuanya itu direkam ya di suatu aplikasi lah untuk menghitung jumlah langkah mereka setiap harinya. Dan Kementerian Kesehatan ini melakukan berbagai acara juga dan campaign lainnya pastinya ya yang melibatkan jajaran di Kementerian Kesehatan. Nah, untuk Dinas Kesehatan itu sendiri, Bu Debbie, apakah yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ini dalam merayakan menggelar kegiatan HKN ini yang ke-60? Apa saja yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan? Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pertama adalah pembukaan Hari Kesehatan Nasional dilaksanakan di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 8 November 2004. Kemudian ada bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan oleh dokter spesialis yang ada di UPTD Dinas Kesehatan dan dilakukan secara gratis di Manado Town Square pada tanggal 8 sampai 10 November. Kemudian kegiatan lainnya adalah siara kepada para mantan kepala dinas kesehatan, tentunya merupakan pahlawan-pahlawan kesehatan yang sudah berpulang. Nah, di sini dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 dilakukan oleh seluruh bidang dan UPTD. Kemudian ada kegiatan e-sport di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 14 sampai 15 November. Kemudian ada kegiatan TikTok Challenge HKN di Gedung Mapalus kantor gubernur. Kemudian ada fashion show juga tema kesehatan. Kemudian nanti ada penyerahan hadiah sekaligus puncak Hari Kesehatan Nasional ya. Hadiah-hadiah juga untuk para tenaga kesehatan teladan. Oh, gitu ya. Ya keluarga sehat,
Anda sementara mendengarkan talk show kesehatan ya di edisi hari ini. Kita masih membahas terkait dengan Hari Kesehatan Nasional. Masih dengan narasumber kita Ibu Dr. Dewi Kalalo yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Masih sementara berbagi untuk kita semua informasi-informasi ya. Kita kembali ke Bu Dewi. Nah, tadi sempat saya mendengar pelayanan kesehatan itu yang dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis ya di Manado Town Square ya kemarin tuh. Nah, pemeriksaan kesehatan apa saja yang dilakukan dinas kesehatan selama 3 hari kemarin, Bu? Ya baik, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Manado Town Square adalah pemeriksaan kesehatan oleh dokter-dokter spesialis terbaik di Sulawesi Utara, mulai dari dokter spesialis mata, ada spesialis anak, kulit, jantung, bedah, interna, ya penyakit dalam, ortopedi atau tulang, obstetri atau kebidanan, kemudian THT, gigi, saraf, rehabilitasi fisik. Wah, sangat banyak ya yang dilakukan dinas kesehatan terkait pemeriksaan kesehatan ini. Jadi kayaknya 3 hari ini terasa kurang loh buat keluarga sehat. Mungkin ada keluarga sehat 3 hari kemarin belum sempat ya. Jadi merasa rugi ya bagi keluarga sehat ya, dokter belum sempat melakukan pemeriksaan kesehatan. Padahal di Mantos kemarin dilaksanakan itu secara gratis. Kalau ini kan biasanya kita masih waktu untuk mencari waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan, belum lagi antrian yang sangat banyak ya. Memang sangat disayangkan ya untuk keluarga sehat yang belum sempat kemarin 3 hari kemarin. Nah, ada juga yang saya mendengar tadi Ibu menyebutkan lomba lagi lainnya ya. Wah, ini sangat-sangat banyak dan kalau tidak salah memang ini hari ini juga ada lombanya ya. Nah, kalau untuk pertandingan-pertandingan yang selain itu ya, selain yang Ibu sebutkan tadi ya, apakah dari kabupaten kota juga turut serta mengambil bagian gitu Bu dalam kegiatan kemarin yang ada di Mantos, atau hanya cukup dinas kesehatan saja yang di Mantos kemarin? Ya, terima kasih. Jadi yang di Mantos itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kabupaten mana ya yang ada bisa datang pada saat itu. Jadi tidak terfokus pada di Manado saja, tetapi siapa saja terbuka untuk umum. Ya, baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, tadi ada mungkin saya agak-agak nyempil sedikit ya. Ada perlombaan yang e-sport itu kayaknya hari ini karena saya juga bekerja keluarga sehat di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai informasi pada hari ini ya, kita melakukan adanya lomba e-sport itu yaitu Mobile Legend, beng-beng gitu. Nah, keluarga sehat pasti juga pernah mendengar e-sport tersebut ya, Mobile Legend. Ternyata itu menjadi salah satu olahraga yang mungkin digandrungi oleh anak-anak muda sekarang ya. Namun dan kali ini dan pada saat ini Dinas Kesehatan sementara melakukan pertandingan tersebut ya di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan sepertinya Bu Dewi sudah ada yang ingin bertanya ini mengenai program-program yang ada di Dinas Kesehatan, ataupun ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan oleh keluarga sehat. Kita langsung saja ya Bu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Radio Suara Sehat. Selamat pagi. Salam sehat. Ini Niki ya? Iya. Niki, Nona cantik.
Selamat pagi, Bu Dr. Dewi Kalalo. Selamat pagi, Everyone Bu. say to you, Oh. sudah hebat. Terima kasih, Tuhan berkati. Anak puluh mau pensiun kan? Ya, Jadi ini detik-detik terakhir berarti ya. Ya, bukan juga detik terakhir sih Mampos, tapi masih bisa kami juga bekerja sama dengan tetap semangat. Ya, tetap semangat, sehat, tetap terus. Jangan pernah berhenti. Ya, siap. Semua kolerat, tapi muka mesti buruk. Luar biasa. Iya toh, mesti Iya. semangat. Iya toh, umur Betul. tidak boleh diukur dengan bersemangat. Iya. Makanya kalau semangat itu identik dengan anak muda. Iya. Makanya kalau anak muda Betul. tidak semangat, performa hari ini. Ya. Mesti semangat. Mesti semangat. Betul. Bagaimana nih bergerak Sehat. bersama? Kalau Bergerak. sehat bersama, Iya. kalau lain loyo-loyo. Ah, Apa yang masih muda? Aduh, Iya. bagaimana ini? Mau jadi Iya. Indonesia apa ke depan Indonesia itu, sehat. Indonesia maju. Iya kan? Maju, ya. Iya. Ini bisa ulang tahun apa ini tanggal berapa? Hari Kesehatan Nasional, Bu. Oh iya, selamat Hari Kesehatan Nasional ya. Iya. Tetap semangat dan sehat selalu untuk Hari Kesehatan ini. Nah, Khususnya semua para dokter, ya, dokter mantri, kita kalau pergi di rumah sakit kita kemudian marah kurang. Ya, saudara Iya. capek nak urus satu orang. Bahkan satu orang marah-marah, dong salah suntik, satu orang. ya, Mampos mau ada yang Oke. ingin ditanyakan? Ya. Tadi ada ada kegiatan ya di Makro. Iya, kemarin waktu Iya, hari kemarin, ya. Jumat sampai hari Minggu kemarin. Iya. Oh gitu. Sebenarnya ini hati ini senang suka mau pergi. Menjadi pertanyaan saya dokter, boleh buat nggak kalau di Mandor di tempat-tempat yang no apa itu lagi ini tak boleh balik untuk kalau jauh. Seperti orang yang mau nggak boleh ya. Siap. Bagaimana itu kalau selain tidak ada di Mandor yang dia mungkin di dekat-dekat yang boleh terjangkau begitu. Oh, Dengan oke. Ibu di mana? pakai DP orang mesti turun ke sana. Ya kalau sedangkan ada mata itu orang malah kopi. Ya toh. Siap, Dan siap. untuk program ini mudah-mudahan bisa didengar oleh Ibu Kadis, ya, sehingga mungkin ada program nanti bisa dilakukan di tempat-tempat yang bisa terjangkau bagi orang-orang yang tidak bisa ya, ada dari oma-oma yang sudah berjalan panjang mau pergi, mantul saya itu kan sampai rame. Yang pertama, orang juga kan tidak terlalu mungkin tidak terlalu sering ke situ, jadi ada batasan-batasan ya. Bikin di tempat yang bisa terjangkau. Itu satu. Baru Ibu Dokter, ini kesehatan ini kita lihat sebenarnya saya apresiasi ya buat pemerintah yang luar biasa karena BPJS banyak bayar orang pedoi mau bayar Pak Dokter. Semua free, ya, free cuma dari onto. Saya tidak punya masalah Dokter kalau saya dapat surat rujukan, kita barangkan. Kemudian mau pilih siapa? Dan Tuhan mau antar saya. Sampai di sana Tuhan mau pilih orang melihat saya. Betul. Ya, rumah sakit umum daerah saya ke sana, rumah sakit mulut dan gigi, ODSK, suami saya pergi ke Malalayan, ya, itu apa di kepala itu scan ke apa lebih tinggi dan scan gitu ya. Orang dua mandiri, orang dua tidak bisa melihat dokter, tetapi orang sangat bersuka cita dengan program-program pemerintah ini ya. Lepas dari mungkin banyak kekurangan, kelemahan, banyak keterbatasan sebagai manusia, sebagai pemerintah, tetapi banyak hal yang kami melihat ya, yang luar biasa yang dikerjakan oleh pemerintah khusus untuk masyarakat Indonesia dan ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, biarlah kemudahan-kemudahan ini dokter terus boleh terjalin dengan baik, sehingga kami sebagai masyarakat tetap terus bisa mengkontrol, apalagi ini darah tinggi, jangan pada enteng darah tinggi. Jadi mesti kontrol supaya diberikan obat ya oleh para medis. Bukan terus menggantung pada dokter atau obat,
Tapi orang mesti hargai dokter itu adalah dokter di dunia yang Tuhan percayakan. Dokter di surga kan Tuhan. Kalau ini masih manusia terbatas, jadi sudah mesti hargai dokter. Begitu kan Ibu dokter? Ya, Dan betul, dia Ma'am. Ibu dokter walaupun sudah mau pensiun, tetap menopang dalam pelayanan suara radio suara tiap ini Ya. sering-sering masuk seperti hari ini hari kami. Begitu Jo. Oh, oke. Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih, salam sehat, Mam. Ya. Luar biasa sekali. Terima kasih atas usulannya. Kalau bisa nantinya di tempat-tempat terjangkau, terima kasih. Mungkin bisa nantinya memberikan alamatnya. Nah, nanti kita juga buat di area di sana, di dekat sana, sehingga lebih dekat lagi kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Kami tinggal nantinya kami bisa dapat masukan-masukan area mana yang bisa kami berikan pelayanan. Nanti kami jadwalkan seperti yang di Mantos itu. Kemudian untuk terkait dengan pembiayaan kesehatan BPJS memang sudah sangat baik sekali sampai dengan saat ini, dan perlu nanti mengetahui bahwa Dinas Kesehatan juga memiliki rumah sakit mata provinsi, dan kemudian klinik mata di Palua. Nah, di situ juga akan memberikan pelayanan kesehatan masyarakat terkait kesehatan mata. Nah, jadi bukan cuma nanti sakit mata baru nanti datang ke situ, tetapi secara komprehensif nantinya akan diberikan edukasi terkait kesehatan mata. Terima kasih sekali lagi, Mam ya. Sangat semangat ini ya Mam Kos ini Bu Debbie dari Banjar. Jadi terima kasih Mam Kos yang sudah bergabung ya. Ya itulah jawaban ya untuk pertanyaannya Mam Kos. Semoga nantinya ya kami berharap juga ya, bukan hanya juga seperti Mam Kos mengharapkan di Mantos saja ya, supaya semua terjangkau ya Bu Debbie, yang memerlukan, yang membutuhkan, bagi seluruh yang memang membutuhkan tentunya. Kalau bagi orang tua lansia memang takutnya agak susah jalannya ya, apalagi seperti kondisinya Mam Kos dan suami ya, itu dimanfaatkan seperti yang tadi Bu Dewi sampaikan. Ada rumah sakit mata ya, lokasinya di Pakoa ya, ini kalau di atau apa ya, Pakoa ya, dan satu klinik mata ya Mam Kos, klinik mata yang ada di Paldua ya, mungkin bisa membantu kebutuhan ya dari Mam Kos dan keluarga. Baik, Bu Dewi masih sambil kita menunggu ya penelpon selanjutnya yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan juga ya seputar topik kita pada pagi hari ini ya, yang apa yang kita bahas. Nah, masih kayaknya masih ada yang ingin Mam Kos sampaikan ini, Bu Debbie. Kita angkat kembali. Ya, halo Mam Kos. Iya. Ya. Bicara mata tadi dokter. Ya. Saya mau tanya masalah mata. Kan saya sudah berobat. Kan? Ya. Ada di rumah sakit mata itu di mata binatang kan itu oleh Di Palua. Ya. Iya. Baru kita dirujuk orang ke ODSK Rio. Baru dirujuk lagi ke Melayang suami saya. Kalau nanti kita mau apa diperintahkan, ya kan? Selama itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Ya. Begini, ada orang dia begini sama saya, Mam, ini boleh so, waktu itu saya kemarin dulu saya ke rumah sakit umum daerah, ke rumah sakit mulut dan gigi, pas itu ojek antar saya, bilang Mam, seberapa lama ini mata anak kalian? Semua 9 tahun. Oh iyo. Kok bisa gimana? Begini dong, Pak, sudah. Rumah semangat kan, mesti semangat ini dong. Mata dan ada, mata rohani kan mesti ada, kan begitu. Ya. Bila mau, enak mau, ada donor mata semua. Kita bilang ada donor mata ada dokter kan donor mata. Ya. Tapi itu kan ribet. Kita bilang itu panjang itu perjalanan. Cuma kita yang mau tanya kalau memang itu bisa. Saya mau tanya sama dokter, ini mata ini kayak itu mau ganti mata ke mata duitan. Ganti mata orang bermata
dana mata daripada dana mata ke mata karanda yang mata duitan. Jadi kalau boleh mau ganti mata ini dokter, kalau orang ini kan retina saya, retina lepas. Operasi 2 kali, 3 kali, melihat, pertama kali melihat dokter dari Jakarta datang, dokter Ari, dia operasi, itu lihat, tapi ada perjanjian. 1 tahun, 8 bulan kan, sudah dicabut silikonnya. Itu janjian 8 juta, tapi saya balik 11 juta. Pasti itu pun ada BPJS-nya. Aduh, makanya saya senang sekali BPJS ini saya beli medicine, ya. Karena waktu saya operasi pertama itu 21 juta. Itu bius cuma lokal di mata saya bius. Rumah sakit ini Nusantara Indonesia. Iya. Kalau total 23 juta, bayangkan. Ternyata itu kesehatan mahal kan. Nah, makanya ini mata ini biar nggak mata mau jaga ini mata hati baik-baik. Iya dong. Dari kalau mata hati baik-baik, iya jadi orang jadi jual itu apa di mata hati di dia. Kalau mata biasa ini boleh suka dari orang bermata. Nah, jadi cuma mau tanya dokter, kalau retina begini bisa ke donor mata? Oke, mohon penjelasan dari Ibu dokter. Makasih Ibu. Iya, terima kasih kembali ya buat Mamkos ya. Masih seputar dengan mata ya. Bagaimana Ibu Debbie dengan yang ditanyakan oleh Mamkos ini? Ya, baik Ibu. Jadi begini ya, untuk menjawab pertanyaan Ibu kan perlu nantinya bersama-sama dengan tim kami di rumah sakit mata provinsi. Nanti Ibu memungkinkan Ibu bisa datang besok ya ke rumah sakit mata provinsi. Nanti tolong nantinya diinformasikan kapan Ibu datang. Kemudian nanti kami akan konsultasikan Ibu dengan tim kami di rumah sakit mata provinsi. Memang untuk donor mata ya saat ini kami sedang menyiapkan itu bersama-sama dengan klinik mata yang di Padua. Ini masih sementara dalam penyiapan peralatannya, kemudian penyiapan persiapan bangunannya. Kami sementara siapkan itu karena memang sangat-sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, demikian ya. Ibu nanti kalau besok bisa datang jam berapa? Kami nanti diinformasikan saja ke Ibu Niki. Ya, itu Mamkos ya, mungkin masih mendengarkan ya sesuai yang disampaikan. Silakan menghubungi nanti di nomor Radio Suara Sehat ya. Masih di nomor ini untuk besok kita berkoordinasi ya, berjanjian dengan rumah sakit mata ya. Baik, wah sangat ini ya seru. Topik kita pada pagi hari ini ya masih seputar dengan kegiatan atau program di Dinas Kesehatan Provinsi ini, Bu Debbie. Selain yang sudah ada, yang paling sekarang apa ya diutamakan, bukan semua memang penting, tapi yang kelihatannya memang kita untuk diatasi atau kita capai itu apa saja, Bu? Ya, ada banyak program-program yang harus nantinya dijalankan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Indikator adalah penurunan kematian ibu hamil atau ibu melahirkan. Itu diupayakan bahwa kita harus menekan terus angka kematian ibu hamil atau ibu melahirkan, dan kemudian penurunan kematian anak baik dari bayi baru lahir, kemudian balita itu harus ditekan, dan kemudian penurunan juga untuk gizi buruk. Tentunya kita berharap semua bahwa tidak akan ada kematian ibu, tidak ada kematian anak maupun gizi buruk. Nah, ini merupakan indikator derajat kesehatan satu daerah.
dan ini tetap terus menjadi program prioritas untuk Sulawesi Utara. Kami bekerja sama tentunya dengan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari 15 kabupaten kota, kemudian juga memiliki di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini memiliki 199 puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Dan ini kita program-program prioritas itu menurunkan juga angka stunting juga menjadi satu prioritas utama. Kemudian di samping itu saat ini sedang ada pengembangan, karena kita tahu bersama bahwa angka kematian terhadap penyakit jantung, kanker, stroke, dan kemudian nefro itu sangat-sangat tinggi sekali, terutama di Sulawesi Utara. Jadi untuk itu ada program-program pengampuan. Rumah sakit ODSK menjadi rumah sakit pengampuan untuk penyakit jantung, kanker, baru stroke, dan nefro. Ini bekerja sama dengan 9 rumah sakit nasional, yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, kemudian Rumah Sakit PON, Pusat Otak Nasional, Jakarta, kemudian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Bunda dan Anak Harapan Kita untuk kesehatan ibu dan anak, kemudian untuk paru, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian untuk infeksi, Rumah Sakit Sulianti Saroso, kemudian untuk yang terkait dengan satu lagi Rumah Sakit Kando, ya, sebagai rumah sakit regional, ya, rujukan regional dan nasional. Sangat banyak ya, sangat banyak ini kerjasamanya dari Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dari Rumah Sakit ODSK ya, dengan beberapa rumah sakit ternama di Indonesia. Namun dok, kita ini sudah berada di akhir ya, karena kita memang sudah dibatasi dengan waktu. Padahal pembahasan kita masih sangat menarik, banyak sekali yang harus kita bahas, namun ya karena ya waktu itulah yang memisahkan ya, terbatasnya waktu. Mungkin bisa di lain kesempatan ya dok. Nah dari pembahasan kita selama 1 jam ini, bisakah dokter memberikan closing statement dari topik yang kita bahas? Terima kasih keluarga sehat Sulawesi Utara yang saya cintai. Tentunya kita diharapkan kita tetap terus untuk semangat bersama untuk bisa menjalankan pola hidup sehat, pola hidup bersih dan sehat, untuk nantinya kita dapat meningkatkan derajat kesehatan Sulawesi Utara. Tetap semangat, gerak bersama, sehat pertama, Sulawesi Utara sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Dr. Debbie ya, yang pada pagi hari ini di tengah kesibukan Ibu sebagai Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah bisa mampir ke Radio Suara Sehat menyampaikan informasi-informasi. Kita membahas ya mengenai perayaan kesehatan nasional itu sendiri yang ke-60 dengan tema Gerak Bersama Sehat Bersama. Sukses kedepannya dok, moga tetap sehat ya, tetap semangat terus, diberkati segala aktivitas dokter. Terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah bergabung tadi dan menyimak program ini ya. Sekali lagi narasumber kita pada pagi hari ini Ibu Dr. Debbie Kathleen Romi Kalalo MSCPH selaku Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Akhir kata saya bersama Ibu Dr. Debbie Kalalo pamit undur. Terima kasih, jangan lupa tetap menjaga kesehatan Anda semua dan salam sehat.
Salam sehat semuanya.